Apa yang Anda ramalkan kalau dua kekuatan ini bersatu? Ya pemilu udah bisa besok nih. Kalau deklarasi poros itu diucapkan hari ini ya besok pemilihan umum udah. Saya ingin membicarakan fenomena teman Anda, ya. Namanya adalah Gatot Nurmantio. Iya. Jadi saya ingin membuat seorang Rocky Gerung agak riku untuk menguliti sepak terjang orang yang bernama Gatot Nurmantio. Kira-kira gimana, Bu? Gatot punya banyak problem pasti Iya. itu, karena dia pernah disebut sebagai teman dari konglomerat itu di majalah Tempo segala macam. Gatot pernah disebut di dalam isu apa namanya itu, isu-isu privatnya itu segala macam. Itu ada di media massa, orang Iya. masih bisa cek gitu. Tapi Gatot menatap Indonesia dengan latar belakang itu. Dia tahu bahwa dia akan disorot di wilayah-wilayah black hole itu kan. Iya. Tetapi kalau kita mau ukur misalnya, apakah Gatot dalam segi-segi itu angkanya di bawah angka dari mereka yang ada di istana sekarang? Kan Gatot lakukan pertandingan moral tuh. Oke. Sehingga orang Jadi comparable ya. Iya. Tidak sekedar sesuatu yang absolut ya. lain kalau misalnya di istana itu malaikat, Iya. maka Gatot tuh udah pasti dijeblosin neraka kan. Iya. Tapi istana itu setan gentayangan 24 jam kan. Iblis-iblis di istana itu hidup dengan motif politik, motif ekonomi yang makin lama makin rakus itu. Itu mungkin tidak terbaca secara faktual, tapi publik menangkap kesan itu. Dan iblis istana itu nggak punya alamat tetap, bisa pindah-pindah dia lokasinya. Ya. Iya, ini Bung, menyela sedikit, ini Anda berapa kali dilaporkan dan berapa kali diperiksa? Mungkin masih ada 7 laporan kali di kepolisian tuh, dan udah lupa kali polisi ini memeriksa saya karena sibuk mau periksa Habib Rizik. Iya, kadang-kadang ya kita prihatin ya. Padahal kita tahu bahwa percakapan ini kalau dipelajari anak-anak muda milenial kan, mungkin akan menghambat hedonisme. Iya. Mereka mungkin lebih berpikir. Karena penonton kita ini Bung, usianya 25-34. Oh, itu usia pemilih semua tuh. Iya, 25-34. Lalu ya di bawah 50 tahun semua ya. Jadi jauh di bawah usia kita. Yes. Ya. Bung Rocky ini luar biasa sebenarnya. Penampilan masih anak muda, walaupun usia sudah kakek-kakek. Tapi kecuali menurut WHO ya, Bank Dunia atau WHO yang 60 tahun itu usia WHO ya. Dari kata WHO sih 60 tahun masih pemuda ya kan, berarti saya masih balita. Remaja saya. Masih benur. Masih benur. Belum lobster ya. Belum lobster ya. Ya. Apa tadi soal Gatot ya? Nah, soal Gatot Nurmantio. Pertandingan moral tadi dengan istana. Iya, itu pertandingan moralnya. Yang kedua, ada kemampuan Gatot untuk memperlihatkan ketegasan itu. Dalam 3 bulan ini dia konsisten untuk menyatakan dia tidak takut pada kekuasaan, dia hanya takut pada perintah langit. Dan itu menimbulkan harapan baru pada politik yang seringkali dianggap bahwa politik itu begitu ditodong oleh amplop berhenti, begitu ditodong oleh jabatan berhenti itu. Yeah. Nah, peristiwa Gatot menolak hadir di istana waktu pemberian penghargaan Bintang Mahaputra itu sinyal moral yang bagus, bahwa dia bisa bedakan antara peristiwa politik pemberian itu dan lambang dari medali itu. Jadi dia memilih lambangnya, peristiwa politiknya dia abaikan. Itu kan menunjukkan kemampuan dia untuk membaca arah politik. Jadi selain secara moral memang dia inginkan agar supaya kami jadi gerakan moral, dia juga punya kemampuan untuk menunjukkan secara implisit bahwa ada kepemimpinan yang tetap bisa dia tonjolkan, yaitu banyak kader di
TNI yang tentu dia urus baik-baik, sehingga upaya dia untuk mengingatkan ulang bahwa TNI itu adalah milik negara bukan milik pemerintah itu masuk di dalam pikiran para perwira muda di TNI. Jadi saya kira itu yang jadi modal sekarang dari Pak Gatot. Nah, bersama dengan itu terhubunglah politik moral Gatot dengan politik akhlak Habib Rizik. Oke. Nah, Yang kita Anda sebut dengan koalisi Menteng Petamburan. Petamburan. Saya tidak mau mengatakan Menteng Petamburan karena orang nggak tahu Menteng itu di mana. Yang tahu adalah tadi tempat tinggal Anda? Itu Jalan Tosari dulu namanya. Enggak, yang sekarang di Hambalang. Bukan Hambalang. Sentul. Sentul. Jadi poros Sentul Petamburan. Agak jauh sedikit tapi makin mendekat. Sentul itu di antara Menteng Petamburan. Karena itu channel Refri Harun akan menghubungkan antara politik moralnya Gatot dan politik akhlaknya Habib Rizik. Dua-duanya terhubung oleh politik akal sehat itu. Tapi yang menarik adalah ada apa ya? Ada seperti simbiosis ya. Habib Rizik ingin memperlebar lokusnya. Yes. Tidak hanya memainkan politik kanan, Iya. bahkan dulu politik kanan yang preman. Mohon maaf ya, politik kanan yang preman. Memang kan? itu sejarah kita. Iya, bilang kan, aja nggak sejarah bersoal. kan. Ya. Gatot ingin memainkan politik nasionalistik yang juga Islamis. Iya. Sepertinya begitu. Dan itu dia sudah mulai ketika menjadi Panglima TNI ya. Apa yang Anda ramalkan kalau dua kekuatan ini bersatu? Ya pemilu udah bisa besok di kalau deklarasi poros itu diucapkan hari ini ya besok pemilihan umum udah. Karena gairah rakyat tidak lagi ingin menunggu siklus normalnya, siklus elektoralnya, tapi siklus yang dipercepat. Dan itu dimungkinkan dalam konstitusi kan. Sebagai ahli tata negara saya akan minta Refri untuk menerangkan kemungkinan itu diucapkan secepat-cepatnya. Ya, saya kan hanya mengatakan saja by constitutions itu yang namanya pergantian presiden itu bisa karena pemilihan, Yes. itu kan setiap 1 kali dalam 5 tahun, bisa karena pemberhentian, itulah impeachment. Iya. Bisa karena sang presiden mengundurkan diri, Ya. dan itu pernah terjadi semua dalam politik kita Betul. kan. Gitu. Mengundurkan diri tahun 98, impeachment 67 2001, election 2004, 2009 dan 2014 dan 2019. Sejarah tuh punya rumus sendiri itu, dan kadangkala rumus sejarah itu yang akhirnya dipakai sebagai tafsir dari konstitusi itu. Jadi kalau faktanya udah terjadi ya konstitusi terpaksa mesti dicarikan. Tidak hanya keterangannya. tafsir tapi juga teks. Jadi ketika Oh, iya. ketika impeachment itu terjadi, maka teks konstitusinya memberikan kewenangan buat MK. Nah itu dia tuh, coba dicatat ini ya, referensi akademisnya. Tapi Bung, tadi belum dijawab ya. Apa? Bagaimanapun sebenarnya ketika seorang Gatot Nurmantio ya, tapi yang saya lihat sebenarnya dia menjalankan politik kanan saja, makin ke kanan. Jadi orang seperti Rocky Gerung pun tiba-tiba tersedot juga ke kanan harusnya. Tapi kan jangan lupa politik Indonesia sejak pemilu 1999 Iya. itu kan yang dominan tengah kiri. Betul. Ya 99 PDIP, 2004 Golkar, 2009 Demokrat, 2014 19 ya balik lagi PDIP. Dan bahkan sekarang lebih mengenaskan kan? PDIP nomor 1, Golkar nomor 2, Gerindra nomor 4 Nasdem, baru nomor 5. Tapi 5 pun ikut juga ke tengah kiri. Jadi ketika ada fenomena Gatot dan HRS, apakah itu cukup kuat untuk menggoyang hegemoni politik tengah kiri sejak reformasi ini? Ya kalau kita lihat statistiknya, Iya. politik Indonesia itu selalu ada di sekitar tubuh dari bell curve itu, kurva lonceng itu. Dan memang dasarnya adalah percakapan politik sejak negara ini didirikan itu. Jadi kurva lonceng itu nggak terlalu ekstrim ya? Iya, dia Tapi yang menang tuh kiri luar tetap. Begitu sekali bandel bergerak juga. Ya itu. Gitu.
Tapi di kiri luar juga ada fraksi Islam kan, karena PDIP nggak mungkin Ya. mengabaikan itu, sehingga ada Baitul Muslimin. iya gitu-gitu kira-kira tuh. Tapi yang penting adalah peristiwa-peristiwa politik belakangan ini pasti dipelajari baik oleh Gatot maupun oleh Habib Rizik. Bahwa tidak mungkin politik itu masuk di dalam spektrum kanan atau ke kiri. Jadi dua-duanya sedang belajar untuk Mengayun-ngayun. ya berayun-ayun dan berupaya untuk cari titik keseimbangan tuh. Nah, saya percaya bahwa politik Indonesia selalu mampu untuk menemukan titik keseimbangan. Jadi dua tokoh ini, juga ada tokoh lain, ada Rizal Ramli disebut segala macam, ada macam-macam itulah. Nah, keadaan ini yang akan diolah nanti oleh masyarakat sipil. Setelah seluruh postur politik, pikiran politik diucapkan, Gatot harus ucapkan sehabis-habisnya apa yang dia bayangkan tentang keadilan, bagaimana relasi sipil militer. Habib Rizik juga harus ucapkan apa yang dia maksud misalnya dengan keadilan sosial, apakah basisnya agama atau basisnya kebijakan itu kan. Jadi percakapan publik inilah yang ingin kita olah itu, supaya seluruh segmen dalam masyarakat kita mampu membaca pikiran dari tokoh-tokoh ini. Dan saya dengar penasihat politik dari kedua tokoh ini Profesor Rocky Gerung. No? Saya baru bikin ini kerangka dan kurikulumnya tuh. Jadi kira-kira itu keindahan politik. Nah, kekuasaan selalu tidak ingin melihat itu, karena itu nanti kekuasaan akan terus mendorong Habib dan Gatot itu ke spektrum kanan kan. Oke. Tapi Biar dia terlokalisir di sana iya, di situ, tuh. dan mudah di apa-apain. Ya mudah dibersihkan gampangnya kan, dikeluarkan dari bell curve. Tetapi kalau saya lihat fenomenanya misalnya tuh, emak-emak menteng, kelas menengah menteng yang secara sosiologis kurang tune in sebetulnya dengan kultur petampuran, juga pergi ke petampuran. Oke, menarik ini ya. Itu soalnya tuh. Demikian juga intelektual, Iya. dosen-dosen yang tadinya alergi datang ke Petamburan Iya. karena menganggap tuh markas ini, mohon maaf ya, markas preman. gitu. iya, datang ke situ. Datang Karena situ. melihat bahwa Habib itu bisa memperlebar spektrumnya tuh. Gatot Dan kita bisa mendapatkan apa? Akal sehat di sana. sangat banyak di situ, apalagi kalau kamera ini dipindahkan ke situ wawancara Habib Rizik. Demikian juga Atau Gatot. nanti insya Allah Habib Rizik yang kita undang ke sini ya. Oh, pasti mau Habib Rizik gitu kan. Insya Allah ya, insya Allah, insya Allah. Dan Pak Gatot. Gatot Ya. tentu lebih siap karena sebagai tentara dia kenal Medan. politik Indonesia, tidak mungkin jadi kanan, tidak mungkin jadi kiri gitu. Nah, Gatot momennya memang berupaya untuk mengucapkan hal yang bertolak belakang dengan istana, yaitu politik moral. Dan politik moral itu yang paling aman adalah cari referensinya di dalam agama. Dan itu yang diucapkan terus oleh Pak Gatot. Saya kira nanti juga akan melebar, sama seperti Habib Rizik akan ngomong tentang keadilan sosial, Gatot akan ngomong tentang kemajemukan, kebangsaan segala macam. Ini cuman ya Apa? Introduction dulu. iya, itu kata pengantarnya masih begitu tuh. Nanti bab 1 saya kira. Iya, karena Anda menyebutkan tokoh yang katakanlah sekarang berada di spektrum kanan, dianggap dan mau dipojokkan terus di kanan. Kok saya tiba-tiba harus menyebut nama satu ini, ya Anies Baswedan jadinya. Yes. Tapi ini sebagai epilog ya, bukan tersendiri dihubungkan dengan dua nama tadi. Anies sudah menabung integritas. Anies sudah menabung yang biasa disebut political efficacy, itu keefektifan politik. Dan dia tentu mulai menghitung di mana posisi dia di dalam spektrum pencalonan politik ke depan itu. Nah, sebagai seorang intelektual, mungkin sekali atau bukan mungkin, saya berharap Anies mengisi kekosongan diskursus intelektual dalam politik nasional, sehingga dia muncul bukan sekedar sebagai politisi itu, bukan sekedar sebagai tokoh yang berencana ke 2024, tapi sebagai pendidik. Nah, variabel ini yang nggak ada kan. Gatot adalah komandan. Iya. Ini pemimpin umat satunya. Ini pemimpin umat. Mesti ada wilayah intelektual supaya masyarakat sipil mengerti bahwa Indonesia kaya dengan potensi kepemimpinan baru. Ada
komandan yang mengerti tentang teritori, ada Habib yang paham tentang hubungan antara bumi dan langit, dan ada Anies yang bisa menebar akal sehat melalui diskursus intelektual. Itu dan semuanya harus hadir di Refli Harun Channel. Tolong dengarkan ya, Bung Anies Baswedan ya. Anda harus hadir juga di sini. Insya Allah Habib Rizik juga hadir di sini. Kalau Gatot Nurmantio saya sudah 2 kali interview, tapi belum dicecar show ya. Nah itu. Jadi sobat era sekalian, sebelum saya akhir ini saya mau minta closing statement yang paling cerdas. Kalau tidak paling cerdas, yang paling dungu. Karena kadang-kadang dari kedunguan itu kita bisa melatih kecerdasan kita ya. Karena untuk mengetahui itu dungu atau tidak kita perlu kecerdasan ya. Silakan Bung. Indonesia sedang menunggu keajaiban, dan keajaiban itu hanya bisa dihasilkan oleh mereka yang punya harapan itu. Jadi menantilah di dalam kecemasan itu adalah tabiat manusia, tapi memastikan ada perubahan itu adalah panggilan langit. Luar biasa. Bisa diulangi lagi nggak? Kalau diulang nanti saya edit sendiri jadi kacau. Ya sobat era sekalian, itu dicecar show dengan Profesor Rocky Gerung. Kata profesor itu saya dapatkan 2 hari yang lalu dari Habib Rizik ya. Profesor Rocky Gerung. Hancur. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Reply harus.